kasih, sungguh luar biasa. Hari-hari ini kita sedang dilimpahi Tuhan dengan anugerahnya, dengan banyak khotbah. Dan hari ini saya ingin sharing tentang sebuah tema, krisis, bahaya, atau peluang. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita, pandangan dari bahasa Chinese tentang krisis. Bahasa Mandarinnya untuk bahasa krisis yaitu Weiji. Weiji berasal dari kata Weixian atau berbahaya. Dan kata yang berikutnya adalah Jihui atau keberuntungan. Untuk setiap krisis selalu memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu ada bahaya, tetapi yang kedua ada kesempatan, ada peluang, ada keuntungan. Jadi setiap krisis tentu memiliki bahaya, tapi namun juga mengandung kesempatan atau peluang. Saya ingin memberi saudara dorongan untuk bukan hanya melihat bahaya, tetapi di dalam krisis selalu ada peluang. Ayub pernah mengalami krisis. Bahkan ketika itu dia kehilangan semua hartanya. Bukan hanya kehilangan semua hartanya dalam satu hari. Dia kehilangan semua keluarganya. Anak-anaknya semuanya mati. Bahkan dia kehilangan orang-orang yang dekat. Dia dihindari oleh banyak orang. Bukan hanya itu, dia terkena penyakit borok di sekujur tubuhnya. Bau busuk keluar dari borok itu. Orang-orang berkata, kutuki Allahmu, kutuki Tuhanmu. Istrinya berkata, masakan engkau menyembah Tuhan yang seperti itu? Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub berkata, terpujilah Tuhan, sebab dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Artinya apa? Sebuah penyerahan, bahwa di dalam hidup kita tidak membawa apa-apa. Tetapi dia percaya bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu, diizinkan, maka Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat, bahkan lebih. Ayub pasal yang ke-42 adalah kitab Ayub yang terakhir. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang pertama dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Di saat yang krisis, mari percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Lebih daripada kesanggupan kita, mari lihat ketika kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka mata saudara bisa melihat peluang. Amin. Ketika saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, mata saudara beralih dari bahaya menjadi peluang. Buat orang lain itu krisis, tapi buat saudara itu peluang. Sebab saudara, inilah waktunya saya mau berkata, lihat peluang, sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa yang Ayub alami, Ayub mengerti ada rencana Tuhan. Tubuhnya penuh dengan penyakit, penuh dengan borok. Orang-orang takut dengan dia. Bau busuk keluar dari tubuhnya. Dia nggak punya uang, dihindari oleh semua orang. Keluarganya semua mati, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tetapi dia tetap berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Hei, saya mau berkata buat setiap kita, saudaraku yang terkasih, mari percaya bahwa ada rencana Tuhan Yesus yang besar atas kita. Ada rencana Tuhan yang besar atas setiap saudara. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Ayat yang keempat, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Artinya pertobatan.
terjadi atas Ayub. Waktu pertobatan terjadi, anugerahnya turun. Saudara, Ayub berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu dari kata orang. Ayub diberkati karena dia orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Oleh sebab itu dia diberkati. Kesalehan diajarkan oleh keluarganya. Dan Ayub tidak ada celah dalam hidupnya. Dan Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kenapa dia diberkati. Tetapi ketika dia diuji oleh Tuhan, semuanya diambil. Seringkali kita berpikir gini, kalau saya orang saleh, berarti saya tidak perlu mengalami krisis. Saya tidak perlu mengalami ujian. Saya mau berkata, saudara, kalau saudara adalah orang yang saleh, engkau adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan pernah takut. Sebab kebenaran akan memunculkan dirinya dalam hidupmu. Emas yang 24 karat, dia tidak perlu takut masuk dalam perapian yang murni. Sebab ketika dia diuji, dia tetap akan keluar sebagai emas. Saya mau berkata buat setiap orang anak-anak Tuhan, engkau adalah emas yang sedang dimurnikan. Dan mari percaya bahwa engkau keluar sebagai pemenang, sebagai emas yang murni. Amin, saudara. Dan di sini Ayub berkata, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tidak cukup kita hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang. Tuhan mau untuk setiap kita mendengar dan mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan lewat perantara, bukan dari pengalaman orang, tetapi Kristus hidup, Roh Kudus hidup di dalammu. Alami Tuhan. Ketika saudara mengalami krisis, maka saudara akan mengalami keuntungan. Saudara akan mengalami peluang. Saudara akan mengalami pemulihan. Saudara akan mengalami tuntunan Tuhan hari demi hari. Dan terobosan kemenangan itu menjadi bagian. Tuhan akan membawa kau lebih dari hari yang kemarin. Lebih naik lagi dari hari yang kemarin. Mari lihat. Tetapi mataku sendiri memandang kau. Wow. Jangan biarkan mata kita memandang kepada krisis. Mata kita mesti memandang Tuhan. Maka kita akan melihat peluang. Mata kita melihat firman. Maka firman Tuhan menerangi keadaan. Sehingga saudara melihat peluang. Saudara yang kasih, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, hal yang Tuhan suka dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, adalah pertobatan hari demi hari. Aku duduk dalam debu. Artinya apa? Tuhan, aku ini hanyalah tanah liat. Aku ini hanyalah abu, tanda yang Tuhan ciptakan. Tidak ada apa-apanya. Dulu ketika mungkin kita punya uang, dulu mungkin kita punya perusahaan yang besar, mungkin kita sedang berhasil dipakai Tuhan. Di saat itu hati kita bisa menjadi sombong. Dan kita nggak sadar bahwa kita ini hanya debu. Kenapa orang bisa menjadi sombong? Karena dia nggak sadar bahwa dia hanya debu. Sadarilah diri kita bahwa kita ini hanya debu. Tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan yang kedua, dia berkata, aku duduk dalam abu. Artinya, ketika korban bakaran dibakar di atas mezbah, daging itu, lemak-lemaknya berubah menjadi abu. Saudara, waktu pertobatan terjadi atas hidup kita, bakar kedagingan kita, bakar debu ini, supaya dia menjadi debu. Bakar setiap kedagingan kita. Biarkan hanya roh Tuhan yang kita ikuti. Bukan lagi keinginan manusia kita. Bukan lagi keinginan kita saja. Tetapi hati kita, hidup kita, sungguh-sungguh kita mau serahkan sama Tuhan. Sehingga kau berkata, saudara, aku hidup di dalam Engkau Tuhan. Aku hidup dalam pertobatan. Aku mau hidup totally sungguh-sungguh kepada saudara yang terkasih. Ini waktunya pertobatan terjadi secara massal. Karena di mana orang angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya melihat video di mana-mana sedang terjadi pertobatan sungguh-sungguh. Di India,
di Eropa, orang berdoa berlutut di jalan-jalan. Dulu tidak pernah seperti itu. Bahkan gereja kosong, saudara. Bahkan orang ketika menyembah, berseru kepada Tuhan, orang bisa dikucilkan di tengah masyarakat. Tapi hari ini, orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan justru mereka dilihat. Saya mau berkata buat Indonesia, mari terus berdoa, mari terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan saudara akan melihat sesuatu terjadi. Ayub ditolong Tuhan, saudara juga akan ditolong. Apa yang terjadi setelah itu kepada Ayub? Dikatakan ayat yang ke-7, saudara, ayat 42, pasal 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman Ayub, murkaku menyala-nyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Saudara, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub mengerti keadaannya. Ayub bertobat. Tetapi sahabat-sahabatnya dikatakan mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Di saat krisis, awasi perkataan kita. Semua dihitung oleh Tuhan. Kedewasaan seseorang, kepercayaan Tuhan dalam hidup kita dilihat dari perkataan kita. Seberapa engkau bisa menjaga perkataanmu. Sebab perkataan saudara didengar oleh Tuhan, bukan hanya didengar oleh manusia. Saat sahabat-sahabat Ayub mengutuki Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, saat itu sebenarnya Tuhan menegur sahabat-sahabatnya karena mereka tidak memiliki hati seperti Ayub. Saudara yang terkasih, hati-hati dengan perkataan kita. Karena apa yang kau dapatkan bergantung dari apa yang saudara ucapkan. Keberuntungan yang saudara dapatkan, peluang yang saudara dapatkan adalah bergantung dari ucapan yang saudara keluarkan. Karena ucapan yang saudara keluarkan berasal dari hati, kemudian lahir dari pikiran saudara. Oleh sebab itu mari jaga hati kita, mari jaga saudara kemurnian hatimu, percayamu pada Tuhan, supaya saudara yang saudara katakan adalah perkataan yang benar. Dan itu menjadi keuntungan bagi setiap kita. Saudara, di ayat yang ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kalau saudara terlanjur salah, Tuhan beri sebuah jalan, yaitu pergi berdamai kepada orang benar. Kepada Ayub, bawa persembahan, bawa korban, dan minta ampun kepada Ayub. Kenapa harus datang kepada Ayub? Karena dia sudah memperkatakan hal yang buruk kepada Ayub. Nah, ini yang terjadi banyak kepada orang. Bahwa Tuhan bicara kepada dia, tapi dia mengabaikan untuk dia merendahkan diri kepada orang lain, kepada orang yang diurapi Tuhan, kepada orang yang dipakai oleh Tuhan. Padahal dia sudah memperkatakan hal yang buruk kepada dia. Puji Tuhan, sahabat daripada Ayub mendengar apa yang perkataan Ayub. Dan dia berkata, dia pergi meminta maaf kepada Ayub. Dan sebab Tuhan berkata apa? Sebab hanya dari doa Ayublah aku dengar. Waktu saudara mengalami krisis, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doamu. Jelas sekali dikatakan seperti ini. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang kuterima. Hei saudara yang terkasih, engkau adalah orang yang didengar oleh Tuhan doamu. Sebab dari doamu lah Tuhan mendengarkan permintaan-permintaan doa. Ketika engkau mengalami krisis, bukan berarti saudara tidak bisa berdoa. Ada orang-orang akan datang untuk minta didoakan. Jangan lihat keadaan. Sebab Tuhan sedang memakai saudara untuk memberkati banyak orang. Iblis ingin orang ketika mengalami krisis, menghadapi masalah, dia ingin orang mandul, tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi saya mau berkata buat saudara, ketika saudara mengalami krisis, inilah waktunya untuk saudara justru melayani orang lain. Saudara berdoa buat orang lain. Saya berdoa untuk setiap kita tidak pernah berhenti untuk melayani saudara-saudara kita yang lain. Doakan mereka, berkati mereka, sebab engkau pun akan diberkati. Layani mereka, sebab engkau pun akan dilayani. Saya punya banyak kesaksian. Ada orang yang mengalami krisis, dia menolong orang lain mengalami kesulitan. Yang terjadi adalah kemudian bukan dia berkekurangan, tetapi dia justru berkelimpahan. Tuhan menolong temannya, tapi Tuhan juga menolong dia. Perbanyak untuk berbuat kebaikan, perbanyak untuk mendoakan orang lain. Bahkan kau akan menerima pertolongan dari Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan punya desain yang luar biasa. Sahabat Ayub bertobat, datang kepada Ayub minta doa. Dan setelah Ayub mendoakan, sahabatnya juga ditolong. Firman Tuhan berkata, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow! Dulu Ayub begitu luar biasa. Tidak ada orang yang seperti Ayub, kekayaannya, hikmatnya. Bahkan raja-raja ketika itu duduk dan dia mendengarkan perkataan Ayub. Dia menanti-nantikan seperti orang yang haus, menanti-nantikan hikmat yang dari sorga. Karena setiap perkataan Ayub begitu luar biasa, dinantikan oleh orang-orang saat itu. Hari ini ketika Tuhan memberkati Ayub, dia mengembalikan 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan juga memberkatimu 2 kali lipat, bahkan lebih dari sebelumnya. Amin. Amin, saudara. Kekayaan Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tetapi hari ini aku melihat sendiri Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita bahwa hari ini adalah peluang buat kita. Hari ini adalah pemulihan buat kita. Bukan hanya krisis lewat, tetapi peluang datang pada saudara. Bukan hanya krisis lewat, tetapi berkat Tuhan datang pada saudara. Bukan hanya krisis lewat, tetapi pelipat gandaan berkat yang besar terjadi atas saudara. Saya mau berkata, hari ini orang berkata, semua saham sedang turun. Mari mau percaya, di tengah hal itu, engkau adalah orang yang justru mendapatkan uang yang banyak, kelimpahan. Saya mau berkata, ada peluang Tuhan di setiap krisis. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami melihat peluang, kami melihat keuntungan, kami melihat berkat Tuhan. Kami tidak melihat bahaya. Respon kami adalah mata kami tertuju kepadamu. Bapa, kami berdoa, inilah peluang yang kau berikan, yaitu hati kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan. Kami tidak ingin setengah-setengah, karena setengah-setengah memperlambat pemulihan, karena setengah-setengah membuat kami tidak mengenal akan Engkau. Kami rindu Tuhan, jamah hati kami. Ampuni hati kami yang keras, ampuni hati kami yang sombong. Kami ingin duduk dalam debu dan abu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami dulu jauh dari Engkau. Dulu kami memperkatakan hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Ketika kami punya uang, kami seakan-akan kami tidak butuh Engkau. Kami menyakiti hati-Mu tanpa kami sadari. Kami menjadi orang yang sombong dan tidak memuliakan Engkau. Tapi hari ini Tuhan, beri anugerah-Mu. Biar Engkau berikan pertobatan di hati kami. Biar kami sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan, tolongin kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni
ampuni Tuhan setiap perkataan yang menyakitkan Engkau, menyakitkan saudara kami, menyakitkan orang-orang lain. Tuhan, ampuni Tuhan. Dan kami mau berkata, Tuhan, pulihkan hati kami, bahwa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh kepada Engkau. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Yang ada adalah jalan untuk maju Tuhan. Yang ada adalah Kau pegang kami dan kami mau berjalan bersamamu kembali. Karena yang terindah di hidup kami bukanlah berkat. Yang terindah hidup kami adalah bukanlah keuntungan. Yang terindah di hidup kami adalah kami mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau berjalan denganmu dan Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh jalan lagi bersama Engkau. Karena kami bersyukur buat hadirat-Mu yang melingkupi hidup kami. Kami bersyukur untuk Kau pulihkan hati kami. Engkau pulihkan yang di dalam kami. Engkau angkat setiap kekerasan hati kami. Dan Kau berikan kami hati yang lembut, hati yang mudah untuk bertobat, hati yang mudah untuk dijamah oleh Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendoakan. Mari saudara, mungkin engkau ingat kepada orang-orang yang saudara mungkin menyakiti hatimu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka, sebutkan namanya. Mungkin saat ini dia tidak ada bersama engkau, tapi Tuhan tahu. Ketika firman Tuhan datang pada saudara, biarkan Roh Kudus menjamahmu. Biarkan kau jadi seperti seorang anak kecil, anak yang polos, terbuka kepada papanya. Ampuni setiap orang yang bersalah. Mohonkan ampun kepadanya. Ampuni mereka, berkati mereka, sebutkan namanya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Tuh. Saya tahu saudara bahwa ini bukan hal yang mudah. Ketika orang lain mengambil apa yang menjadi hakmu, apa yang menjadi milikmu. Saya tahu ini tidak mudah. Ketika orang lain memperlakukan kau tidak adil. Saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk mengampuni orang yang begitu jahat kepadamu. Yang membuat engkau terpuruk, membuat engkau hari ini kehilangan banyak. Tapi percayalah, seperti Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya, dengan itu Tuhan juga mengampuni Ayub. Tuhan memulihkan sejak itu. Dan saya berdoa, ketika kau mengampuni orang lain, orang yang menyakitimu, Tuhan juga mengampunimu. Bahkan Dia memulihkanmu saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, mari angkat tanganmu saudaraku. Kami angkat tangan kami sekali lagi Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kami mau berdoa buat setiap orang yang menyakiti kami. Kami berdoa buatnya, berkati hidupnya. Ampuni Tuhan. Ampuni juga kalau aku menyimpan dendam, sakit hati, kecewa. Ampuni Tuhan. Pulihkan dan angkat hatiku. Angkat setiap sampah-sampah. Bersihkan dengan darah-Mu. Angkat setiap kekecewaan. Angkat setiap akar yang pahit. Angkat setiap amarah, kebencian. Setiap kali saya teringat namanya yang dulu kemudian saya menjadi benci, saya diperlakukan tidak adil. Tuhan, Engkau angkat semuanya, karena Engkau juga sudah mengampuniku. Maka aku berkata, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia, aku memberkati hidupnya, berkati dan pakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Berkati dia Tuhan dan pakai hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berkati juga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mengasihi dan melayani orang lain, Tuhan pun melayani kami. Tuhan pun memulihkan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Firman-Mu datang buat kami. Kami percaya bahwa ini peluang
ini adalah pemulihan buat setiap kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya bersyukur buat tayangan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Dan kuasa Tuhan menjawab doa kita. Stay at home. Tetap jaga jarak. Dan mari lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari lihat peluang-peluang. Mari lihat pekerjaan Tuhan yang supranatural. Dia Tuhan sanggup memulihkan engkau 2 kali lipat. Bahkan lebih dari hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati.